Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita semua kesehatan. Semoga Amin, Allah amin, terus amin. membukakan bagi kita pintu-pintu kebaikan dan kemuliaan. Dan semoga kita semua senantiasa Allah terus berikan kemudahan untuk thalabul ilmi bersama, ya, dan juga untuk agar kita bisa semakin lebih memahami syariat Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli Dan wa semoga barik kita ya semakin Rasul. kenal dengan orang-orang yang punya hubungan indah dengan kekasih kita Nabi Muhammad SAW, dengan tujuan semoga tujuan kita untuk mengenal orang-orang mulia tersebut akan menjadikan kita bisa sampai kepada Rasulullah SAW. Baik para pendengar ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang sudah disampaikan oleh Nela, ya, bahwa hari ini kita akan kembali berkenalan. Artinya kita ingin lebih tahu, ya, tentang sosok wanita mulia yang harus kita teladani kemuliaannya, kesolehahannya. Dan ini saat ini kita akan membahas satu kisah, akan menceritakan satu kisah tentang seorang sahabat mulia yang bernama yang dikenal dengan nama Ummu Aiman, ya. Jadi nama yang paling masyhur itu adalah Ummu Aiman, walaupun nama beliau bukan itu gitu ya, aslinya bukan itu, tapi ini Aiman ini adalah nama putra beliau. Dan siapa sih Ummu Aiman gitu ya? Artinya kita sebelum kita nanti mempelajari kisah tentang beliau, kita harus tahu dulu bahwa beliau adalah pengasuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masih kecil. Bahkan beliau tuh seperti ibu kedua, yaitu setelah ibu kandung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau juga adalah ibu dari Asyahid Aiman, ya. Jadi sahabat Aiman ini adalah orang yang mati syahid, ya, dalam peperangan, dalam perang Hunain, ya. Dan juga beliau adalah istri dari orang yang sangat disayangi oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu sahabat Zaid bin Harisah. Dan beliau juga adalah ibu dari anak yang sangat disayangi oleh Rasulullah SAW, yaitu Usamah, Said Usamah, ya, sahabat Usamah ibn Zaid. Dan dialah juga wanita yang memang benar-benar dekat dengan Rasulullah SAW, sampai dikatakan bahwa beliau ini adalah orang yang satu-satunya orang, ya, yang tahu perjalanan hidup Nabi Muhammad, ya, yang melihat, yang menemani Nabi Muhammad SAW dari mulai Nabi dilahirkan sampai Nabi wafat. Jadi Ummu Aiman ini adalah seorang wanita yang luar biasa. Baik, kita harus tahu dulu, ya, siapa beliau. Apakah memang beliau itu adalah orang yang memang punya punya strata sosial yang tinggi. Maka Ummu Aiman gitu ya, atau yang namanya disebut sebagai Barokah. Namanya adalah Barokah, dan beliau itu nama asli beliau adalah Barokah. Beliau itu adalah seorang budak dari Habasyah. Jadi beliau adalah seorang budak dari Habasyah, dan dan beliau ini dikenal gitu ya sebagai, jadi di zaman jahiliyah, perlakuan majikan kepada budak itu sangat buruk, sangat-sangat buruk. Akan tetapi Sayyidah Ummu Aiman ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau itu berada di tangan seorang tuan yang sangat baik gitu ya. Yaitu memang beliau itu dimiliki oleh ayah dari Nabi Muhammad SAW. Dan itu suatu keberuntungan, ya, satu keberuntungan yang sangat besar bagi Sayyidah Ummu Aiman ini gitu ya, dengan mempunyai majikan, yaitu ayahanda dari Rasulullah SAW, itu Sayyidina Abdullah. Dan sehingga beliau mendapatkan perlakuan yang baik, ya, artinya walaupun sebagai seorang budak, tapi suasana keluargaan itu dirasakan oleh beliau.
Sehingga ketika akhirnya ayahanda dari Nabi Muhammad SAW wafat, maka secara otomatis Sayyidah Ummu Aiman ini pun jatuh, artinya menjadi budak dari Nabi Muhammad SAW. Dan beliau adalah wanita yang menemani ibunda dari Rasulullah SAW ketika hamil, ya, ketika dari mulai awal hamil, dikarenakan ketika baru mulai awal hamil itu Sayyidah Aminah ditinggal oleh suaminya, sehingga akhirnya dalam kehamilan ini benar-benar Sayyidah Ummu Aiman inilah yang punya peran penting dalam menjaga kehamilan Sayyidah Aminah, karena ayahanda daripada Rasulullah SAW itu wafat di usia kandungan Nabi 2 bulan. Itu pun wafatnya bukan di kota Mekah tapi berada di kota Madinah sepulang perjalanan beliau dari perjalanan ke Syam, sehingga mungkin bisa dikatakan Sayyidina Abdullah ini sama sekali tidak ikut merawat kandungan Sayyidah Aminah, ya, yang ketika itu memang mengandung Rasulullah SAW. Sehingga ada ikatan lebih di antara Nabi dengan Sayyidah Ummu Aiman, karena gak main-main. Dari mulai dalam kandungan beliau tuh sudah ibaratnya ikut merawat. Bahkan beliau tuh melihat kelahirannya, proses kelahirannya Rasulullah, terlahirnya Rasulullah SAW, ya, proses kelahirannya beliau. Jadi itu dilihat langsung oleh Sayyidah Ummu Aiman, dan beliau pun mulai mengetahui ada banyak hal-hal istimewa yang itu benar-benar mungkin tidak dilihat, yang tidak pernah dilihat oleh kepada bayi-bayi yang lainnya, gitu. Jadi memang ini adalah khusus keutamaan yang Allah tunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga akhirnya ketika Rasulullah dilahirkan, ya, tidak lama dititipkan kepada Sayyidah Halimah. Ini sudah kita ceritakan pada pertemuan yang lalu. Setelah usia 5 tahun dikembalikan lagi kepada ibundanya Sayyidah Aminah, dan akhirnya ketika menjelang usia 6 tahun, gitu ya, di usia 6 tahun Rasulullah SAW, maka Sayyidah Aminah itu ingin mengajak Rasulullah untuk berkenalan, untuk sambung silaturahmi, berkenalan dengan saudara-saudara dari ayahanda beliau yang memang banyak berada di kota Madinah. Akhirnya melempuhlah Sayyidah Aminah dan Sayyidah Ummu Aiman dan juga bersama Rasulullah SAW menempuh perjalanan jauh, ya, menuju kota Madinah dengan jalan kaki, tentu dengan dua onta, bekal 2 onta, ya, lalu melakukan perjalanan jauh seperti itu. Dan ternyata sepulang dari sana, gitu ya, di kota Abu itu, ya, jadi di satu tempat di antara Makkah dengan Madinah, gitu ya, ternyata Sayyidah Aminah pun merasa sakit itu jatuh sakit di Abu tersebut. Jadi beliau jatuh sakit sehingga akhirnya tertunda. Sayyidah Ummu Aiman pun merawat Sayyidah Aminah saat itu. Akan tapi ternyata qadarullah, Allah menakdirkan bagi Nabi kita, ibunda Rasulullah pun ternyata wafat di tempat tersebut. Sehingga kebayang bagaimana perasaan Sayyidah Ummu Aiman melihat seorang anak kecil, gitu ya, seorang anak kecil yang ditinggal oleh ayahnya. Setelah itu memang tidak pernah bertemu ayahnya, datang tujuan ke Madinah adalah untuk ziarah ayahnya. Ternyata belum sampai ke kota Mekah, kembali ke tempatnya, ternyata malah ditinggal oleh ibundanya. Jadi Sayyidah Aiman lah yang saat itu menemani masa-masa berat yang dilalui oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sampai beliau pun mengatakan bahwa ketika menjelang akan wafat Sayyidah Aminah itu masih berusaha untuk mengangkat tangannya untuk ingin memeluk Rasulullah SAW untuk terakhir kalinya. Dan hal itu disaksikan oleh Sayyidah Ummu Aiman, gitu ya, bagaimana sebenarnya Sayyidah Aminah pun merasa sangat berat untuk meninggalkan putranya yang masih kecil, kan, tapi Allah menakdirkan seperti itu, yang terbaik untuk kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Dan Rasulullah pun menangis ketika ditinggal oleh ibundanya. Beliau pun selalu manggil Umi, ya, karena bagaimanapun Nabi adalah seorang manusia, seorang anak kecil yang memang, ya, sangat mencintai ibundanya dan juga sangat dicintai oleh ibundanya. Ada ikatan yang luar biasa. Dan Sayyidah Ummu Aiman lah yang saat itu memposisikan dirinya sebagai pengganti Sayyidah Aminah, menghibur Nabi, menguatkan Nabi, ya, dan juga, ya, menjadi orang yang memeluk Rasulullah dalam keadaan Nabi seperti itu, gitu ya. Sehingga makanya memang ikatan Rasulullah dengan Sayyidah Ummu Aiman ini gak main-main, gitu ya. Benar-benar ibaratnya ada ikatan yang luar biasa.
Sehingga akhirnya beliaulah yang membawa pulang Rasulullah SAW kembali ke kota Mekah ya, dengan kesedihan yang mendalam. Lalu beliau pun menghantarkan Rasulullah kepada kakeknya Abdul Muthalib yang saat itu merasa kaget. Di mana tadi berangkat dengan ibunya, lalu aina ummak? Beliau bertanya kepada Rasulullah, di mana ibumu? Lalu Sayyidah Ummu Aimanah menjawab bahwasanya Sayyidah Aminah ya telah meninggal di kota Al-Abwa itu tadi. Subhanallah, akhirnya saat itulah mulai Rasulullah dirawat oleh kakeknya Abdul Muthalib dalam pengasuhan kakeknya, kan tapi pun yang punya peran dalam merawat Rasulullah saat itu pun kembali adalah Ummu Aiman. Sayyidah Ummu Aiman pun yang merawat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau merawat Rasulullah dengan perhatian seorang ayah dan juga seorang ibu, dan benar-benar mencurahkan kasih sayangnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya ketika kakeknya pun wafat ya, kakeknya wafat, ini kakeknya memang sering berpesan kepada Ummu Aiman, wahai Barokah gitu kan, Barokah, jangan biarkan anakku ini bermain sembarangan, karena sungguh ahli kitab mengatakan kepadaku bahwa anakku ini akan nanti menjadi seorang nabi, akan menjadi nabi umat ini. Jadi memang Abdul Muthalib itu sudah menangkap keistimewaan Rasulullah SAW, sehingga beliau pun mengatakan kepada Ummu Aiman akan hal tersebut. Bahkan tidak sedikit gitu ya, hal ini pun disampaikan oleh Abdul Muthalib ketika Rasulullah bermain-main di tempat duduknya Abdul Muthalib, yang tempat duduk itu tidak pernah ada seorang pun berani mendudukinya. Jadi ada satu tempat khusus disiapkan untuk Abdul Muthalib sebagai sesepuh lah dari ahli Mekah gitu ya, yang tidak ada satu orang pun, bahkan putra-putra beliau tidak ada yang berani menduduki tempat duduk tersebut. Akan tapi Rasulullah tuh kadang sering kali ketika bermain duduk di tempat tersebut, sehingga akhirnya paman-pamannya tuh ingin menghalangi karena bentuk penghormatan kepada Abdul Muthalib, yang akan tapi Abdul Muthalib melarang, biarkan dia, karena anakku ini akan menjadi orang yang punya kedudukan besar. Jadi akan menjadi orang yang punya kedudukan yang sangat besar. Jadi isyarat itu sudah ditampakkan, sudah disebutkan oleh Abdul Muthalib. Dan ketika Abdul Muthalib pun wafat ya, akhirnya peran tersebut ya, Abdul Muthalib mewasiatkan kepada putranya yang bernama Abu Thalib untuk melanjutkan tugas merawat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang memang Abu Thalib ini adalah orang di antara saudara paman-paman Nabi. Beliau bukan yang kaya raya, bahkan dikatakan beliau ini adalah yang fakir. Beliau punya anak banyak, sedangkan beliau sendiri adalah orang yang kekurangan. Akan tapi kenapa dipilih beliau ini ya, kita artinya mungkin Abdul Muthalib melihat sesuatu, mungkin melihat bagaimana kelembutan dari Abu Thalib, karena memang itu pilihan yang sangat tepat gitu ya, dari apa yang dilakukan oleh Abdul Muthalib dengan menyerahkan Nabi kepada Abu Thalib. Jadi Nabi itu berada di tangan yang sangat tepat. Beliau berada akhirnya dijaga oleh seorang paman yang mencintai Nabi itu seperti cintanya seorang ayah kepada anak. Jadi tidak terkurangi sedikit pun, tidak membedakan Nabi dengan saudara-saudaranya. Bahkan dikatakan Abu Thalib dan istrinya Fatimah binti Asad ini sangat menyayangi Rasulullah ya, bahkan memprioritaskan Nabi melebihi putra-putri beliau. Jadi itu luar biasa banget ya. Artinya dan memang hal keutamaan tentang Rasulullah ini memang sudah nampak. Dikatakan keluarga Abu Thalib itu sebelumnya itu seringkali kelaparan. Sering banget kelaparan. Kalau mereka makan tidak pernah cukup ya, dikarenakan ya tadi anaknya banyak, sudah begitu sedangkan beliau adalah orang fakir. Akan tapi setelah datangnya Nabi Muhammad SAW itu terberkahi, sama seperti kisahnya Sayyidah Halimah. Mungkin nanti untuk kisah ini akan kita tambahkan, akan ceritakan nanti pada pertemuan berikutnya, karena mungkin setelah ini kita akan menceritakan satu orang lagi sosok mulia dari seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang juga menemani Nabi dari masa kecil beliau, yaitu Sayyidah Fatimah binti Asad, istri daripada Abu Thalib ini. Ini nanti pada pertemuan yang lalu akan kita ceritakan. Yang jelas memang keberkahan Nabi itu sudah mulai nampak ya, dari ketika beliau itu masih kecil. Jadi dari makanya sehingga dikatakan Abu Thalib itu tidak pernah mau makan bersama anak-anaknya sebelum Nabi datang. Jadi semuanya dilarang makan kecuali setelah Nabi datang. Karena kalau sudah Nabi yang datang, Nabi yang memulai makan, maka makanan itu
seakan-akan berlebih untuk beliau dan keluarga. Sama, minum susu pun dimulai dari Rasulullah. Jadi sebelum anak-anaknya yang lain, bahkan beliau sendiri belum minum, maka minuman itu pun diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang setelah itu akhirnya air susu itu seperti terberkahi. Sehingga memang Abu Thalib itu sudah menyaksikan keajaiban atau hal-hal yang luar biasa dari mulai ketika Rasulullah kecil. Bahkan dikatakan oleh Ummu Aiman ya, bahwasanya anak-anak Abu Thalib, karena Sayyidina Ummu Aiman pun akhirnya pun ikut merawat Rasulullah di tempat tersebut gitu ya. Beliau mengatakan bahwa putra-putranya Abu Thalib ya, ketika mereka bangun tidur, rambut mereka tuh kusut ya, setelah itu mata mereka tuh ya kotor gitu ya. Ya muka orang tidur gimana sih gitu ya, sebagus-bagusnya nggak karu-karuan juga gitu kan. Ya mungkin ada bekas iler atau apa gitu. Intinya ya mereka akan dengan penampilan yang mungkin agak kacau balau lah. Tetapi Nabi Muhammad SAW benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara fisik pun tidak ada kekurangan, sehingga dikatakan beliau tuh kalau bangun tidur rambutnya rapi seakan-akan baru disisir, dan mata beliau boro-boro ada kotorannya, yang ada malah mata beliau tuh seperti sudah bercelak gitu ya. Jadi kayak sudah dicelaki. Jadi nggak pernah ada penampilan Nabi itu yang nggak bagus. Makanya kalau sampai ada yang mengatakan ada penampilan Rasulullah tuh nggak rapi ketika kecil, katakan sampai rembes dan sebagainya, itu fitnah, itu bohong. Tidak ada, karena Allah yang menjaga, Allah menciptakan. Jadi memang sudah ditunjukkan keistimewaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Nah setelah itu ketika Rasulullah menikah dengan Sayyidah Khadijah gitu ya, ketika beliau menikah dengan Sayyidah Khadijah, maka Sayyidah Ummu Aiman pun dimerdekakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dimerdekakan ya, dan juga akhirnya bukan hanya dimerdekakan, bahkan beliau pun menikahkan Sayyidah Ummu Aiman ini dengan seorang lelaki yang bernama Ubaid bin Haris al-Hajraji. Jadi Ubaid bin Haris al-Hajraji jadi menikah dengan Ubaid. Dan ada dua versi tentang Ubaid ini ya. Diceritakan bahwasanya ketika Sayyidah Ummu Aiman ini sudah menikah ya dengan Ubaid, maka beliau tuh pindah ke kota Madinah. Jadi ini masih di awal, artinya Rasulullah belum diangkat menjadi nabi gitu ya. Ini begitu setelah menikah gitu, dan beliau ketika Rasulullah sudah menikah dengan Sayyidah Khadijah, artinya kehidupan pun sudah baik, artinya ada orang yang memberikan perhatian dan cinta kasihnya kepada Rasulullah. Ummu Aiman yang akhirnya menikah dengan seorang laki-laki bernama Ubaid ini, beliau pun pindah ke kota Madinah. Dan ada yang mengatakan bahwasanya Ubaid, suami dari Sayyidah Ummu Aiman, itu meninggal di kota Madinah. Apakah meninggalnya setelah nubuah atau masih belum, itu memang kita belum tidak mendengar versinya gitu ya, artinya tidak dijelaskan. Bahkan sampai ada yang mengatakan bahwasanya Ubaid itu bukan meninggal, akan tapi menceraikan Ummu Aiman ketika Ummu Aiman itu mengikuti Nabi Muhammad SAW, akan tapi Ubaid merasa tidak mau. Jadi tidak mau mengikuti Rasulullah sehingga terjadilah perceraian. Jadi ada dua kisah ya. Ada sebagian mengatakan bahwa Ubaid meninggal di kota Madinah sehingga akhirnya Sayyidah Ummu Aiman kembali lagi ke kota Makkah untuk bersama Rasulullah kembali. Ada yang mengatakan bahwasanya Ubaid ini Ubaid itu menolak untuk masuk Islam sehingga terjadilah perceraian. Ala kulli hal, selesailah kisah dengan Ubaid, dan dari pernikahan tersebut Sayyidah Ummu Aiman itu mempunyai anak yang diberi nama Aiman bin Ubaid. Yang Aiman inilah yang subhanallah dia termasuk orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, dan juga Aiman ini termasuk sahabat yang selalu mengikuti peperangannya, selalu berperang bersama Rasulullah SAW, dan bahkan beliau itu mati syahid dalam perang Hunain. Baik, nah setelah itu gitu ya, setelah berpisah dengan Ubaid ya, maka Sayyidah Ummu Aiman ini kembali bersama Rasulullah SAW, dan saat itu Nabi itu memberikan isyarat, dan waktu itu ketika Rasulullah sudah diangkat menjadi Nabi, maka Sayyidah Ummu Aiman ini termasuk orang yang pertama kali beriman kepada beliau. Jadi beliau adalah orang yang pertama kali beriman kepada beliau, jadi tidak ragu-ragu untuk mengikuti Rasulullah SAW, sehingga akhirnya Rasulullah pun memberikan isyarat kepada para sahabat, man sarrahu ayatazawwaj imra'at min ahlil jannah falyatazawwaj Ummu Aiman. Jadi barang siapa yang ingin ya
yang berharap untuk bisa menikah dengan wanita ahli surga, maka nikahilah Ummu Aiman. Sehingga di sini dikatakan bahwa inilah bukti bahwasanya Ummu Aiman ini termasuk al-mubasysyirina bil jannah, orang yang memang diberi isyarat sebagai ahli surga. Luar biasa banget. Jadi akhirnya siapa yang menikahi beliau? Ternyata yang menikahi beliau adalah budak Nabi sendiri, yaitu yang akhirnya dimerdekakan ya, lalu diangkat menjadi anak oleh beliau, yaitu Sayyidina Zaid bin Harithah. Jadi Sayyidina Zaid bin Harithah itulah yang akhirnya menikahi Sayyidah Ummu Aiman. Mungkin ada yang bertanya, Umi katanya Sayyidina Zaid bin Harithah waktu itu menikah dengan Sayyidah Zainab binti Jahash, yaitu sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kok beliau juga menikah dengan Ummu Aiman. Lalu lebih dulu mana pernikahan antara beliau dengan Ummu Aiman atau pernikahan beliau dengan Sayyidah Fatimah binti Sayyidah Zainab binti Jahash? Umi juga sempat ya awalnya ketika kita membaca kisah ini gitu, sempat ngerasa loh kok ini gitu, artinya karena kalau dilihat dari perjalanannya, dari rentetannya gitu ya, Sayyidah Sayyidina Zaid bin Harithah dengan Ummu Aiman ini mempunyai putra yang bernama Sayyidina Usamah ibn Zaid. Sayyidina Usamah bin Zaid ini ketika Rasulullah akan wafat ya, pada usia 10 tahun setelah hijrah. Rasulullah kan wafat di tahun 1110 atau 11 Hijriah. Rasulullah sebelum wafat sempat menunjuk Sayyidina Usamah ibn Zaid untuk menjadi panglima perang. Panglima perang diutus untuk melawan Romawi, kalau kami tidak salah, jadi diutus perang, dan beliau tuh dipilih menjadi panglimanya, yang sempat saat itu mendapatkan protes. Sempat para sahabat tuh tidak percaya dikarenakan Sayyidina Usamah tuh masih berusia 17 tahun. Nah kalau kita hitung 10 tahun Rasulullah di Madinah, saat itu Sayyidina Zaid berusia 17 tahun, berarti kan beliau tuh terlahir 7 tahun sebelum hijrah. 7 tahun sebelum hijrah. Jadi sekitar 8 tahun ba'dan nubuwah. 8 tahun ba'dan nubuwah. Artinya kalau kita melihat ini berarti Sayyidina Zaid bin Harithah ini sudah menikah dengan Sayyidah Ummu Aiman sebelum terjadinya pernikahan dengan Sayyidah Zainab binti Jahash. Jadi Sayyidina subhanallah ya, kalau kita lihat tuh luar biasa banget para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Zaid bin Harithah ini ngikut Rasulullah ketika masih kecil. Jadi beliau ngikut Nabi itu, beliau itu masih anak-anak, masih usia 10 ke atas lah, intinya seperti itu. Dan akhirnya beliau tuh ngikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya dimerdekakan oleh Sayyidah Khadijah, lalu dihadiahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sampai akhirnya diangkat menjadi anak. Sedangkan Ummu Aiman itu kan wanita yang ngerawat Rasulullah dari Rasulullah belum lahir, dari mulai dalam kandungan. Berarti kan ada bentang usia yang luar biasa jauh. Hanya memang sahabat Nabi itu adalah orang yang gak main-main. Ketika dengar Rasulullah memberikan isyarat, siapa ingin menikah dengan wanita ahli surga, maka nikahi wanita ini. Maka Sayyidina Zaid yang langsung meminta atau memilih atau mengambil pilihan tersebut gitu ya, untuk menikahi wanita ahli surga. Artinya dengan rentang usia Sayyidina Zaid yang jauh ya, sangat jauh. Beliau tentu Sayyidina Ummu Aiman mungkin jaraknya berapa tahun di atasnya Sayyidina Zaid, tapi pun tidak menjadi satu permasalahan. Ya, setelah itu Sayyidina Zaid pun akhirnya pun menikah dengan Sayyidah Zainab yang subhanallah bukan rentang usia yang jauh, tapi kasta atau strata sosial yang jauh. Karena Sayyidina Zaid mantan budak, sedangkan Sayyidah Zainab adalah wanita dari keluarga yang terhormat, bahkan belum masih punya kekerabatan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi termasuk asyrafun nasab. Jadi sangat nasab yang sangat-sangat bagus. Tapi pun pernikahan terjadi bukan karena apa? Ini karena perintah dari Rasulullah SAW yang saat itu ingin menghentaskan perbedaan strata. Jadi karena memang masalah strata tuh di dalam jahiliyah tuh sangat diagungkan, sehingga seakan-akan kalau wanita yang punya nasab bagus itu jangan sampai menikah dengan yang tidak punya nasab gitu. Sehingga ini dipatahkan dengan pernikahannya Sayyidina Zaid dengan Sayyidah Zainab. Walaupun sempat awalnya Sayyidina Zainab menolak, akan tapi lalu Rasulullah mengingatkan
untuk patuh kepada perintah Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 36 itu di situ menjelaskan hendaknya seorang mukmin atau mukmin itu patuh dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi gak pantas untuk menolak, sehingga karena turunnya ayat ini, jadi banyak para ulama menjelaskan bahwa ayat ini turun atas kejadian yang menimpa Sayyidina Zainab binti Jahash yang saat itu sempat menolak untuk dinikahkan dengan Sayyidina Zaid. Ala kulli hal ini sudah pernah kami ceritakan ya dalam kisah Sayyidina Zainab binti Jahash. Mungkin para sahabat atau pendengar yang belum tahu bisa mencari ya, ada di YouTube atau mungkin bisa dilihat di Facebook dan juga YouTube ya, tentang kisah Sayyidah Zainab binti Jahash yang sudah pernah kami ceritakan. Dan memang sempat kami waktu itu menceritakan bahwasanya kami awalnya kami kurang memperhatikan masalah waktu, sehingga sempat kami pikir setelah bercerai dengan Sayyidah Zainab, Rasulullah menikah dengan Sayyidah Ummu Aiman. Akan tapi kalau kita melihat dari waktu ya, apalagi kelahirannya Sayyidina Usama, ini menunjukkan bahwa pernikahan Sayyidina Zaid bin Harisah itu lebih dulu daripada pernikahan beliau dengan Sayyidina Zaid bin Harisah dengan Sayyidah Ummu Aiman. Ini lebih dulu daripada pernikahannya dengan Sayyidah Zainab. Baik, kita kembali lagi kepada kisah Ummu Aiman gitu ya. Akhirnya terjadilah pernikahan dan subhanallah terlahirlah seorang putra yang luar biasa yang bernama Sayyidina Usamah ibn Zaid, yang beliau itu di kalangan para sahabat diberi julukan Al-Hib ibn Al-Hib. Al-Hib ibn Al-Hib. Maksudnya apa? Orang yang sangat dicintai dan mencintai Rasulullah, anaknya orang yang sangat dicintai dan mencintai Rasulullah SAW. Jadi karena ayahnya itu adalah orang yang sangat dicintai oleh Nabi, sangat dekat dengan Nabi, sehingga putranya pun menjadi orang yang sangat dikasihi oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi bahkan para sahabat gitu ya sangat menghormati beliau, sampai dikatakan Sayyidina Umar sendiri itu sangat menghormati dan memuliakan beliau, sehingga ketika pernah ada satu hal gitu. Jadi ini intinya ini dulu deh, kita nggak loncat kemana-mana dulu. Yang jelas beliau punya julukan Al-Hib ibn Al-Hib. Nah selanjutnya Sayyidah Ummu Aiman gitu ya. Beliau memang menjadi orang yang sangat membela Rasulullah dengan apapun yang beliau bisa. Jadi beliau itu benar-benar dalam setiap peperangan selalu berusaha untuk ikut. Jadi tidak ada takut-takutnya. Jadi beliau tuh menjadi orang yang rawat orang-orang yang sakit dalam peperangan. Bahkan dalam kisah perang Uhud gitu ya, ketika orang Muslim mengalami kekalahan ya, sempat ketika itu berbalik kondisinya, yang awalnya orang Muslim menguasai peperangan, tapi dikarenakan ada pelanggaran yang dilakukan kepada Rasulullah, yaitu orang-orang yang memanah ternyata tidak patuh dengan apa yang dipesankan oleh Nabi, sehingga akhirnya kondisi berbalik, yang awalnya mereka menguasai sampai akhirnya mereka pun kalang kabut karena dihantam oleh musuh yang kembali tanpa diduga-duga. Dan Ummu Aiman ini orang yang sangat marah saat itu. Beliau tuh marah, ngerasa kok bisa mereka tuh melanggar apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Sehingga dikatakan Ummu Aiman tuh marah sampai beliau tuh mengambil batu-batu, lalu melempari para sahabat yang bagian pemanah itu dilempari oleh Sayyidina Ummu Aiman saking marahnya beliau karena mereka kok melanggar apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Dan bahkan ketika orang-orang saat itu saking kacaunya gitu ya, mereka banyak yang mau lari, itu benar-benar oleh Sayyidina Ummu Aiman tuh malah dilempari dan dipermalukan gitu loh. Sini kalau emang kamu nggak berani, sini aku ambil pedang kalian gitu. Artinya saya aja yang maju kalau kamu sebagai laki-laki itu mau mundur gitu. Jadi ibaratnya dikompori lah oleh Sayyidina Ummu Aiman karena merasa sahabat kok dalam kondisi begini malah kocar-kacir begitu. Dan apalagi ketika mendengar berita bahwasanya Rasulullah wafat, ini Sayyidina Ummu Aiman sangat-sangat khawatir, sehingga beliau tuh tidak ada rasa takutnya berkeliling untuk mencari tahu kondisi Rasulullah yang sesungguhnya. Sehingga begitu beliau mengetahui bahwa itu tadi adalah berita bohong gitu kan, berita bohong, dan beliau
beliau melihat Rasulullah dalam keadaan sehat, maka saat itulah beliau merasa sangat bersyukur gitu ya, merasa lega gitu ibaratnya, ya itulah kebahagiaan yang sangat dirasa oleh Sayyidina Aiman. Beliau tuh nggak sibuk mencari suami, nggak sibuk mencari yang lain, beliau tuh sibuk mencari Rasulullah SAW karena memang cintanya yang teramat sangat besar kepada Rasulullah tuh menjadikan beliau tuh ya seperti seorang ibu kepada seorang anaknya. Baik, ini gambaran sekilas, masih ada lagi kisah-kisah tentang Sayyidah Aiman. Tadi kita sudah menceritakan bahwasanya memang beliau tuh punya posisi yang luar biasa bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga memang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali menyebutkan gitu. Nabi pernah menyebutkan bahwasanya beliau berkata, hadihi baqiyatu ahli baiti. Jadi beliau ini adalah termasuk dari ahli bait, dianggap oleh keluarga banget oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa innaha ummi ba'da ummi. Jadi sesungguhnya beliau itu adalah ibu setelah ibuku. Jadi artinya benar-benar Rasulullah itu menghormati beliau. Nah, karena besarnya kedudukan Sayyidah Aiman gitu ya di hadapan Nabi Muhammad SAW, sehingga para sahabat pun gitu ya, beliau menghormati Sayyidah Aiman dan juga menghormati suami dan juga putra beliau. Sehingga ketika Sayyidina Zaid ya, ketika beliau tuh Sayyidina Zaid tuh selalu diangkat menjadi jenderal gitu, artinya menjadi pemimpin dalam setiap peperangan gitu kan, sampai dikatakan oleh para sahabat gitu ya, bahwasanya memang beliau itu sampai hampir setiap tidak pernah dalam peperangan gitu ya, kecuali Sayyidina Zaid itu selalu dipilih oleh Rasulullah tuh untuk menjadi pemimpinnya. Bahkan sampai diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah gitu ya, beliau berkata, seandainya setiap kali Rasulullah tuh mengutus perang para sahabat, maka Sayyidina Zaid ini selalu menjadi panglimanya. Dan seandainya umurnya Sayyidina Zaid itu panjang, kata beliau, tentu bisa saja bahwasanya Rasulullah tuh akan menunjuk Sayyidina Zaid itu menjadi khalifah setelah beliau, karena memang begitu cintanya Rasulullah kepada Sayyidina Zaid. Hanya kan Sayyidina Zaid nanti wafat di perang Mu'tah gitu ya, di perang Mu'tah. Jadi setelah itu juga ketika orang-orang meragukan kepemimpinannya Sayyidina Usamah ketika di usia 17 tahun dipilih menjadi pemimpin, maka saat itu Nabi itu meyakinkan kepada mereka dengan berkata bahwasanya jika kamu meragukan kepemimpinannya Usamah, maka kalian meragukan kepemimpinannya ayahnya. Sesungguhnya demi Allah dia layak memimpin, dia adalah ayahnya Usamah adalah orang yang paling aku cintai, dan Usamah adalah orang yang paling aku cintai setelahnya. Jadi Nabi mengukuhkan di hadapan para sahabat semua besarnya cinta Rasulullah kepada Sayyidina Zaid bin Harisah dan juga kepada Sayyidina Usamah yang merupakan putra dari Sayyidina Zaid bin Harisah dan Ummu Aiman. Sehingga dikatakan gitu kan oleh pernah satu ketika Ibnu Umar itu Ibnu Umar berkata bahwasanya Sayyidina Umar itu memberikan jatah untuk Sayyidina Usamah ibn Zaid itu lebih besar daripada jatah yang diberikan kepada Ibnu Umar, padahal putra beliau sendiri gitu kan. Sehingga ketika ditanya apa sebabnya, Sayyidina Umar menjawab, dia itu lebih dicintai Rasulullah daripada kamu. Sayyidina Usamah itu lebih dicintai daripada kamu, dan ayahnya lebih dicintai oleh Rasulullah melebihi ayahmu. Jadi subhanallah ya para sahabat, padahal Rasulullah pun gak kurang-kurang mencintai Sayyidina Umar gitu, cuma gak ada sombong atau apa, jadi tetap menganggap Sayyidina Zaid itu lebih dicintai oleh Rasulullah, karena memang Sayyidina Zaid itu memang mengikuti Nabi itu dari mulai ketika beliau kecil, sehingga ada ikatan batin lebih antara Rasulullah dengan Sayyidina Zaid. Belum lagi beliau juga pasangan dari orang yang sangat dicintai Rasulullah, yaitu Sayyidah Ummu Aiman. Baik, selanjutnya kembali kepada kisah Sayyidina Ummu Aiman gitu. Dikatakan memang Sayyidina Ummu Aiman ini punya tingkat ketakwaan yang luar biasa besar ya. Jadi beliau adalah orang yang sangat senang berpuasa, sehingga pernah terjadi satu kisah yang masyhur banget gitu ya, ketika Sayyidina Ummu Aiman itu menempuh perjalanan hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Di pertengahan jalan itu dikatakan Sayyidah Ummu Aiman ini dalam keadaan sangat kehausan. Beliau itu menjadi lemah banget. Dan beliau tuh awalnya mencoba untuk bertahan dengan berpuasa. Tapi karena kondisi semakin lemah, sehingga ketika sampai di daerah yang bernama Rauha itu ya, kalau tidak salah ada satu daerah gitu kan, di dekat Rauha itu beliau merasakan kehausan yang sangat luar biasa, dan saat itu beliau dalam keadaan berpuasa. Akan tapi tiba-tiba subhanallah, ini mungkin termasuk karomahnya beliau gitu ya. Tiba-tiba ada minuman dalam kisah tuh disebutkan dalu ya. Dalu itu berarti kayak ember yang tiba-tiba kayak turun terjulur dari langit gitu ya.
terjun dari langit, sehingga akhirnya Ummu Aiman itu pun mengambil ember tersebut yang ternyata di dalamnya ada air. Lalu beliau pun meminum air tersebut, dan lalu beliau berkata, demi Allah, setelah aku minum air dari ember tersebut, aku tidak pernah lagi merasakan yang namanya haus. Gak pernah, walaupun dalam keadaan teramat sangat panas, walaupun beliau berpuasa dalam keadaan teramat sangat panas, beliau tidak pernah lagi merasakan yang namanya kehausan. Dan kisah ini masyhur banget gitu ya. Artinya ini menunjukkan keagungannya Sayyidah Ummu Aiman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tiba-tiba ada minuman turun kan. Ini kan kalau bukan karena kemuliaannya, karena memang ya subhanallah kebesaran beliau yang menunjukkan kemuliaan beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ini nggak akan terjadi. Dan selanjutnya gitu ya, Rasulullah juga punya hubungan indah dengan Sayyidah Ummu Aiman. Nabi itu suka banget bercanda dengan Ummu Aiman gitu kan. Suka godain Ummu Aiman. Dan Sayyidah Ummu Aiman tuh ya karena memang begitu dekatnya dengan Rasulullah. Ketika kadang dengan Rasulullah tuh sikapnya itu nggak seperti para sahabat. Kalau para sahabat kan dengan rasa hormat dan sebagainya. Bukan Umi mengatakan Sayyidah Ummu Aiman tidak hormat dengan Nabi, hanya memang kedekatannya, posisinya sudah kayak seorang ibu. Sehingga kadang beliau tuh ngomelin Nabi tuh biasa begitu. Jadi ngomelin Nabi, maksudnya ketika Nabi misalnya nggak mau makan, ini kayak orang ibu kalau ngomelin anak tuh gimana sih? Seperti itulah yang dirasakan oleh Sayyidah Ummu Aiman. Dan Nabi pun nggak pernah marah gitu. Nabi itu malah kadang suka banget bercanda dengan Sayyidah Ummu Aiman. Sehingga pernah satu hari ketika Rasulullah tuh akan melakukan satu perjalanan gitu kan, Sayyidah Ummu Aiman tuh berkata kepada Nabi, Mil nih gitu, bawa aku ya Rasulullah gitu kan. Akhirnya Nabi berkata, baiklah, kata, aku bawa kamu untuk naik di atasnya anak onta, aku bawa kamu pakai anak onta. Kata Ummu Aiman, nggak mungkin bisa ya Rasulullah, nggak mungkin kuat tuh anak onta untuk aku naiki. Pokoknya kata Nabi, aku nggak akan membawamu kecuali kamu tuh naik anaknya onta gitu ya. Jadi guyonannya Rasulullah, dan memang Rasulullah kalau guyonan nggak pernah bohong. Jadi memang yang dipikir Nabi dengan dipikir Ummu Aiman tuh beda. Kalau Sayyidah Ummu Aiman mikirnya anak onta yang kecil, padahal kalau kata Nabi ya setiap onta itu merupakan anak onta kan gitu. Jadi ya guyonan. Jadi Nabi tuh pengen godain Sayyidah Ummu Aiman. Dan Nabi tuh sering kali kadang beliau tuh tiba-tiba nanti bermain ke rumahnya Ummu Aiman gitu kan. Dan Sayyidah Ummu Aiman pun merawat Nabi ya, memperhatikan ya seperti seorang ibu yang dikunjungi oleh anaknya, sehingga beliau pun menyiapkan makan untuk Rasulullah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya hubungan indah ya yang terjadi antara Rasulullah dengan Sayyidah Ummu Aiman. Dan Sayyidah Ummu Aiman ini juga punya kekurangan ya. Beliau ini orangnya lidahnya itu cadel ya, sehingga kadang beliau itu gak bisa menyebutkan antara sa dengan sin gitu. Jadi kalau menyebut sa, beliau nyebutnya sin, sehingga pernah ya dalam peperangan itu beliau tuh salah ucap gitu kan. Beliau tuh salah ucap gitu kan, yang artinya ketika ketika lagi perang gitu kan, seharusnya beliau tuh menyebutkan sabbatallah aqdamakum, semoga Allah menetapkan kaki kalian gitu. Beliau tuh menyebutnya sabbat, padahal kalau dalam bahasa Arab kan beda huruf tuh beda makna, yang artinya malah disuruh melangkah gitu. Jadi intinya malah maknanya tuh melenceng jauh. Sehingga saat itu Rasulullah lalu negur, sudah Ummu Aiman, kamu jangan ngomong gitu kan, takut menjadikan orang salah paham. Padahal Nabi paham yang dimaksud oleh Ummu Aiman tuh adalah sabbatallah, semoga Allah menetapkan kaki kalian gitu ya. Begitu juga dalam mengucapkan salam gitu ya, sehingga Sayyidah Ummu Aiman tuh tidak mampu mengucapkan assalamualaikum. Jadi kalau beliau mengucapkan assalamualaikum selalu terucap salam la alaikum, yang artinya kalau assalamualaikum keselamatan bagimu, kalau salam la alaikum keselamatan bukan untukmu. Jadi akhirnya Nabi pun mengatakan sudah assalam saja, sudah nggak usah pakai yang lain-lain. Jadi oleh Nabi diringkaskan karena memang lidah beliau yang cadel tuh menjadikan beliau tuh susah untuk berucap. Tapi ya subhanallah, artinya itulah, kekurangan-kekurangan seperti itu tidak mengurangi kemuliaan seseorang. Dari mulai beliau adalah seorang budak Habasyah, yang berarti mungkin beliau adalah orang dari kulit hitam kan begitu. Akan tapi subhanallah, dalam Islam tidak pernah memandang fisik seseorang, tidak pernah memandang strata seseorang, nggak pernah memandang kekurangan seseorang. Kekurangan itu adalah di saat kita tidak beriman kepada Allah, di saat kita tidak takwa. Akan tapi sebanyak apapun kekurangan fisik, tapi jika ternyata dibarengi dengan keimanan, ketakwaan kepada Allah dan Rasulnya, maka semua kekurangan itu menjadi hilang.
Dan lihat, Sayyidina Umayman tidak terkurang sedikit pun, padahal adalah dengan lidah seperti itu dari orang yang seorang bekas budak gitu ya, tapi tidak mengurangi rasa hormat Nabi kepada Sayyidah Ummu Aiman. Inilah dalam Islam, lihat. Jadi ikatan seorang tidak dinilai dari apa yang mereka punya dengan apa yang di dunia yang mereka punya, tapi seberapa dekat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ummu Aiman inilah termasuk ya contoh gitu ya, keagungan Islam ini ada dalam kisah Ummu Aiman ini gitu ya, bagaimana Rasulullah memuliakan dan mencintai beliau. Dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat gitu ya, dikatakan Sayyidah Ummu Aiman itu subhanallah ya, beliau diuji berkali-kali oleh Allah, akan tetapi beliau tuh sabar. Ketika beliau ditinggal oleh suaminya Ubaid ya, beliau pun tidak menangis. Ketika akhirnya diuji, beliau itu meninggal, Sayyidina Zaid bin Harisah meninggal dalam perang Mut'ah itu beliau juga tidak menangis. Akan tetapi ketika beliau ditinggal oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau tuh merasakan kesedihan yang teramat sangat banyak, karena memang ya itu tadi, hubungan yang begitu dekat gitu kan, hubungan yang yang sangat dekat dengan Rasulullah, menjadikan beliau tuh merasa sangat kehilangan ya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Dan akan tetapi ya Sayyidah Ummu Aiman adalah seorang yang sangat beriman dan bertakwa kepada Allah ya, sehingga pernah ketika setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar ini pernah ya ingin Sayyidina Umar itu mengajak Sayyidina Abu Bakar untuk pergi ke rumahnya Sayyidah Ummu Aiman. Kenapa? Karena mereka berdua ini termasuk orang yang sangat senang mengikuti apa yang sering dilakukan oleh Rasulullah. Sehingga beliau tahu bahwasanya Rasulullah itu sering ke tempat Ummu Aiman, makanya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar itu pun menjadikan kunjungan kepada Sayyidina Ummu Aiman ini sebagai bentuk cara mereka untuk melakukan apa yang sering dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ketika mendatangi Sayyidina Ummu Aiman tuh melihat Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar sebagai orang yang sangat dekat dengan Rasulullah, maka beliau pun menangis. Akhirnya Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar berkata, "Wahai Ummu Aiman, kenapa kamu menangis? Apakah kamu tidak merasa ridho dengan apa yang Allah pilihkan yang terbaik untuk Nabi kita?" Dikatakan oleh beliau, "Demi Allah gitu kan, aku tahu bahwa Rasulullah telah Allah pilihkan tempat yang terbaik. Aku tahu bahwasanya Rasulullah itu telah diberikan tempat yang terbaik oleh Allah. Akan tetapi aku menangis dikarenakan telah terputus khabar minas sama." Jadi maksudnya telah terputus wahyu. Sehingga itu yang menjadikan aku menangis. Artinya kesedihan dengan wafatnya Nabi itu bukan hanya, ya inilah yang dirasakan oleh para sahabat. Wafat Nabi itu yang menjadikan mereka sedih bukan hanya kehilangan seorang yang luar biasa, yang sangat mencintai dan dicintai oleh mereka, tapi juga menjadi sebab terputusnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadikan mereka merasakan sangat kehilangan. Sehingga ketika Sayyidina Umar dan Sayyidina Bakar mendengar apa yang disampaikan oleh Sayyidah Ummu Aiman, maka mereka pun menangis bersama. Dan Sayyidah Ummu Aiman ini masih menemui masa pemerintahan Sayyidina Abu Bakar dan juga masa pemerintahan Sayyidina Umar ibn Khattab. Akan tapi ketika akhirnya Sayyidina Umar ibn Khattab pun wafat, dibunuh oleh seorang bernama Abu Lu'lu itu ya. Itu Sayyidina Ummu Aiman mendengar kabar tersebut, lalu beliau menangis dan beliau berkata, "Sungguh saat ini Islam semakin lemah." Karena memang wafatnya Sayyidina Umar itu merupakan ya suatu hal yang sangat berat ya. Makanya sampai wafatnya Sayyidina Umar tuh nggak main-main, sampai dikatakan ada riwayat menceritakan bahwasanya dengan wafatnya Sayyidina Umar, kota Madinah saat itu tuh menjadi gelap. Seakan-akan sampai ada seorang anak bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayah, apakah kiamat telah tiba?" Dikatakan olehnya, "Enggak nak, tapi Sayyidina Umar telah wafat." Jadi itu benar-benar menjadi ujian berat, termasuk ujian berat bagi umat Islam dengan wafatnya Sayyidina Umar, karena Sayyidina Umar memimpin dalam waktu yang lama dengan kepemimpinan yang sangat luar biasa adil gitu ya. Sehingga kehilangan beliau adalah kehilangan yang sangat-sangat besar bagi umat Islam. Maka Sayyidina Ummu Aiman pun menangis lalu berkata, Islam sekarang menjadi lemah dengan wafatnya Sayyidina Umar. Sehingga dikatakan Sayyidina Ummu Aiman ini akhirnya pun wafat di masa Sayyidina Utsman. Dikatakan waktu antara wafat beliau dengan Sayyidina Umar ini hanya jeda 20 hari.
Jadi 20 hari setelah wafatnya Sayyidina Umar, maka setelah itu wafatlah wanita mulia, wanita ahli syurga, wanita yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW, wanita yang dianggap sebagai ibunda oleh Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Ummu Aiman. Insya Allah semoga dengan kita mempelajari kisah beliau, Allah tambahkan di hati kita cinta, Amin, Allah amin, amin, bantu ya kita Rabbal untuk bisa mengikuti, meneladani tentang Amin. tentang Sayyidah Ummu Aiman, dan semoga kita kelak akan dikumpulkan bersama beliau di syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Amin, alamin. amin.